Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Triana Rahmatul Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Mari simak video berikut ini. Pengertian prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS, MI atau SD. Prinsip dasar pembelajaran IPS, MI atau SD yaitu sebagai sebuah sistem yang memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran IPS dan juga memiliki pedoman dasar yang harus dipahami oleh pendidik agar peserta didik yang menerima pembelajaran tersebut mampu memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan maksud dan tujuan pembelajaran tersebut dibuat. Prinsip-prinsip pembelajaran IPS, MI atau SD. Prinsip-prinsip atau pedoman dasar pembelajaran IPS di MI atau SD sebagaimana yang terdapat pada buku lapis PGMI antara lain. Yang pertama, prinsip integrate atau terpadu. Integrate istilah ini mirip dengan istilah integrasi atau keterpaduan. Dalam KBBI, integrasi adalah pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Dalam konteks ini, integrasi adalah satu kesatuan antara disiplin ilmu sosial yang saling terkait. Dengan demikian, dalam penyampaian materi pembelajaran IPS dilaksanakan dengan memadukan antara disiplin ilmu yang terkait, sehingga pembelajaran IPS dapat dilakukan berdasarkan topik yang terkait, misalnya kegiatan ekonomi penduduk. Dalam hal ini ditinjau dari persebaran dan kondisi fisik geografis yang tercakup dalam disiplin geografi. Yang kedua, prinsip interaksi. Dalam KBBI berarti hubungan, dan dalam konteks ini adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Timbulnya interaksi disebabkan oleh dorongan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik itu kepuasan, ingin diperhatikan, dan ingin mendapat kasih sayang. Sehingga dalam konteks ini, pembelajaran IPS menjadi dasar yang mendidik peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang bentuk interaksi secara umum, dan juga mendidik peserta didik agar mampu dan terbiasa berinteraksi dengan sesama makhluk hidup lain. Yang ketiga, prinsip kesinambungan dan perubahan. Dalam pembelajaran IPS harus bersinambung karena pada dasarnya materi dan pemahaman peserta didik harus sambung menyambung, sehingga peserta didik lebih mudah dan cepat memahami materi yang disampaikan. Sebagai contoh, materi sejarah ketika tidak berkesinambungan akan membuat peserta didik kebingungan memahami alur dan hubungan sebab akibat peristiwa sejarah tertentu. Selain harus bersinambung, pembelajaran IPS juga harus mengikuti perubahan. Hal ini karena manusia sebagai objek utama pembelajaran IPS terus mengalami perubahan sesuai dengan berjalannya waktu, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, prinsip kooperatif. Kooperatif dalam KBBI berarti kerjasama atau membantu. Dalam pembelajaran, kita mengenal cooperative learning, yaitu sistem pembelajaran yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk saling berinteraksi dan bekerjasama dengan peserta didik lain. Dalam pembelajaran IPS, siswa dilatih memahami hubungan sosial secara langsung dalam proses pembelajaran, dan pendidik dapat menggunakan sistem atau strategi cooperative learning ini sebagai salah satu pembelajaran langsung dalam proses pembelajaran. Yang kelima, prinsip kontekstual. Salah satu prinsip dasar pembelajaran IPS adalah kontekstual, yaitu dalam proses pembelajaran, peserta didik diarahkan untuk belajar tidak hanya dari materi yang bersumber dari buku, akan tetapi dari materi yang bersifat ada di sekitar peserta didik, baik lingkungan keluarga, teman sebaya maupun lingkungan lain. Dengan belajar dari segi lingkungan dan kehidupan di sekitar peserta didik, diharapkan mereka mampu menjadi peserta didik yang mandiri, mendorong mereka belajar dari sesama teman yang mempunyai latar belakang dan keadaan yang berbeda-beda dan juga memahami lingkungan yang berbeda-beda. Yang keenam, prinsip problem solving. Dalam pembelajaran IPS di MI atau SD, peserta didik juga dididik supaya mampu mengetahui, memahami, mencari solusi dalam masalah sosial yang terjadi pada diri peserta didik beserta lingkungan di sekitarnya. Karena dalam pembelajaran berbasis masalah, peserta didik dilibatkan meneliti informasi yang spesifik untuk sampai pada kesimpulan yang belum ditetapkan sebelumnya. Yang ketujuh, prinsip inquiry. Prinsip inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Salah satu prinsip dalam pembelajaran IPS di MI ini bertujuan merangsang kemampuan bertanya,
menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Dalam konteks ini, pendidik diharapkan mampu mengembangkan pembelajaran IPS sebagai proses pembelajaran yang mampu merangsang kemampuan bertanya, menyelidiki, meneliti untuk mengembangkan berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik. Yang kedelapan, prinsip keterampilan sosial. Dalam konteks pembelajaran IPS, keterampilan yang harus diketahui dan dikuasai oleh peserta didik adalah keterampilan sosial, yaitu keterampilan bekerja sama, bergotong royong, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Jadi, dalam pengertian ini, keterampilan sosial adalah keterampilan peserta didik dalam melakukan kegiatan-kegiatan makhluk sosial guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.